Lebih baik tsunami se-Indonesia daripada pajak naik terus-terusan. Karena kalau pajak naik, walaupun tidak semua barang dinaikkan pajaknya, tetapi pasti akan mengakibatkan harga barang-barang naik. Nah, kalau presiden, wakil presiden, para pejabat, para menteri, para anggota DPR RI, para anggota DPRD, dan seluruh pejabat di negeri ini tidak akan terasa kalaupun seandainya pajak ini dinaikkan setinggi-tingginya. Tetapi bagaimana dong dengan rakyat yang pengangguran? Masih banyak rakyat yang pengangguran, rakyat yang tidak memiliki penghasilan. Setiap saat ekonomi menghimpit, rakyat tidak punya penghasilan karena pengangguran. Tetapi di satu sisi pemerintah seenaknya menaikkan pajak. Ini bukti bahwa Prabowo Gibran sangat tega kepada rakyat. Cobalah direnungkan. Tidak semua barang dinaikkan PPN-nya. Tetapi yang namanya kenaikan PPN, pajak itu pasti akan mengakibatkan harga-harga barang yang lain pasti akan ikutan naik. Semuanya akan berlomba-lomba naik. Yang namanya sudah naik akan sulit diturunkan. Ini adalah bukti bahwa teganya Prabowo Gibran. Dan ini sudah diprogramkan tatkala Prabowo Gibran kampanye, terutama oleh Mas Gibran. Mas Gibran ini kan pengalaman menaikkan pajak tatkala beliaunya menjadi wali kota Solo. Tatkala Mas Gibran menjadi wali kota Solo, apa yang selalu dinaikkan? Pajak. Pajaklah yang selalu dipermainkan. Ini salah satu ciri-ciri pemerintahan yang tidak adil. Karena sudah banyak contoh-contoh pemerintahan zaman dahulu yang selalu menekan rakyat. Nah, caranya bagaimana menekan rakyat? Ya pajak itulah yang dinaikkan. Jadi pemerintahan mulai zaman Fir'aun, zaman Namrud, zaman Majapahit, zaman Singosari, zaman Demak, zaman sampai sekarang ini, kalau ada suatu pemerintahan yang selalu mempermainkan pajak dinaikkan, itu salah satu tanda-tanda bukti bahwa pemerintahan tersebut sangat tega kepada rakyat. Jangan dikira pemerintahan itu hanya Prabowo Gibran saja. Kita sudah paham masa pemerintahan zaman dahulu. Kalau ciri-ciri pemerintahan yang adil, yang sangat kasih sayang kepada rakyatnya, tentunya mereka akan tega kepada para pejabat-pejabatnya. Jadi tolonglah para pejabat-pejabat yang korupsi, koruptor-koruptor keras kakap itu fokus untuk ditangkapi. Semua koruptor ditangkapi, kemudian akan menyita aset negara, dikembalikan ke negara. Itu sudah berlebih-lebih. Jadi para koruptor itu tangkap semua aja. Semuanya harus ini fokus menangkapi para koruptor. Udah, maka APBN itu akan berlimpah. Pendapatan negara akan berlimpah. Nggak ini pemerintahan menaikkan pajak PPN 12%. Nah, menaikkan PPN menjadi 12% itu menunjukkan bahwa pemerintahan Prabowo Gibran sangat tega kepada rakyat kecil. Mengapa? Karena kenaikan PPN 12% pada barang-barang tertentu. Walaupun barang-barang tertentu loh ya, tidak semuanya naik, tidak, hanya barang-barang tertentu saja, tetapi pasti akan mengakibatkan kenaikan harga-harga barang yang lainnya. Sedangkan di sisi lain, rakyat banyak yang pengangguran, rakyat tidak memiliki penghasilan. Rakyat sulit sekali mendapatkan pendapatan yang layak, yang cukup untuk keluarganya. Nah, daripada rakyat hidup semakin sengsara dan semakin menderita, ditambah lagi Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka ini sejak awal kampanye Capres-Cawapres sudah sering mengatakan bahwa untuk menjalankan program pemerintah, maka pemerintah akan terus menaikkan pajak rakyat, sebagaimana yang telah dia lakukan di Solo ketika dia menjadi wali kota Solo. Ini rakyat yang cerdas harus sudah mikir sebenarnya. Jadi kemampuan Prabowo Gibran, terutama Mas Gibrannya, untuk menggebrak bagaimana APBN ini surplus. Ya kan, bumi kita sangat subur, seluruh barang tambang ada, dan oknum-oknum yang koruptor di mana-mana. Fokus sajalah menangkap para koruptor itu. Tegakkan keadilan seadil-adilnya untuk melindungi rakyat.
Kalau seluruh koruptor itu semuanya ketangkap, apalagi yang tidak mau membayar pajak perusahaan-perusahaan besar itu semuanya terungkap, nggak perlu menaikkan PPN, nggak perlu, karena walaupun toh PPN itu naik hanya untuk barang-barang tertentu saja, tetapi ingat dampaknya, efeknya pasti barang-barang lain akan berlomba-lomba naik. Sedangkan rakyat kita kan masih banyak pengangguran. Rakyat kita masih banyak yang tidak punya pendapatan, tidak punya penghasilan, kerjanya serabutan sana sini. Cobalah Pak Prabowo dan Mas Gibran ini sekali-sekali nih, misalnya sebulan kayak ini telusupan nih, masuk ke kampung-kampung. Jadi masuk kampung-kampung nggak usah kawalan-kawalan ya, nggak usah dikawal oleh banyak orang. Masuk kampung-kampung, lihat kondisi real masyarakat kampung. Nggak usah ada acara resmi. Jadi presiden dan wakil presiden punya cara sendiri. Kalau presiden wakil presiden punya cara sendiri, belusukan ke kampung-kampung bagaimana si penderitaan rakyat saya, insya Allah nggak akan tega menaikkan PPN 12%, nggak akan tega. Oleh sebab itulah doa rakyat kecil yang namanya sudah sengsara menderita, daripada sengsara menderita dan pemerintah tidak peduli bahkan tega, udah berdoa aja sekalian tsunami se-Indonesia. Kalau sudah terjadi tsunami se-Indonesia itu nggak usah pilih-pilih mana yang pejabat, mana yang rakyat dipilih-pilih, enggak. Kalau sudah terjadi tsunami se-Indonesia semuanya kena, baik itu rakyat, pejabat, presiden, semuanya kena. Nah inilah nanti akan muncul generasi baru yang benar-benar akan bisa membenahi bangsa dan negara kita dengan sebaik-baiknya. Nah ini doa rakyat. Rakyat kecil hanya bisa apa? Rakyat kecil nggak bisa apa-apa. Rakyat kecil kalau sudah mentok ya berdoanya sekalian berdoa sama-sama terjadi tsunami se-Indonesia. Nah kalau rakyat kecil yang hidupnya sudah sengsara menderita masih nggak berani doa tsunami se-Indonesia, ini kebangetan. Enak dong para pejabat, enak dong para penguasa, enak mereka, hidup mereka semakin enak. Walaupun pajak naik terus mereka nggak akan terasa. Para pejabat, para pengusaha besar-besar, ya anggota DPR, MPR, DPRD, para PNS yang naik jabatannya, semuanya nggak akan terasa karena mereka digaji oleh pemerintah. Nah sedangkan rakyat yang pengangguran, yang kerjaannya serabutan itu masya Allah luar biasa terasanya. Oleh sebab itulah mari rakyat yang kepingin nih pemerintahannya benar-benar adil dan betul-betul bijaksana, udah doakan aja sekalian tsunami se-Indonesia. Tsunami se-Indonesia, laut utara rob, banjir rob, dan laut selatan akan terjadi gempa. Demikian, semoga manfaat dan barokah, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.